Oke, kemudian kita lanjutkan dengan return redirect. Jadi kalau sudah berhasil registrasi, redirect ke halaman hasil daftar. Oke, sampai sini sudah selesai. Data mahasiswa sudah disimpan, data registrasi sudah disimpan. Tinggal kita redirect ke halaman hasil daftar. Nanti ada form untuk mengisi persyaratan-persyaratan pendaftaran ya. Nah, kita sekarang ini mau buat login. Jadi bukan cuma daftar, tapi nanti si calon mahasiswa juga bisa login. Karena kan misalnya dia mau ngupload syaratnya, misalnya hari ini dia mau ngupload surat keterangan lulus. Nanti surat keterangan lulusnya misalnya nanti ada masalah, besoknya dia upload ulang lagi. Nah, itu nanti kita buat login. Nah, karena loginnya tidak berasal dari tabel user, maka kita harus membuat yang namanya guard ya, guard atau guard ya, seperti ini. Jadi kita buat guard. Jadi kalau kita punya kasus, misalnya di program kita itu ada dua yang login, dua akun berbeda yang login, maka itu biasanya kita buatnya pakai guard. Contohnya kalau di pendaftaran online, misalnya nanti ada mahasiswa, login mahasiswa itu dari datanya dari tabel mahasiswa sendiri. Nah, kalau admin itu loginnya datanya dari tabel user, bawaan Laravelnya kan sudah ada kemarin. Misalnya nanti ada login lagi selain admin, misalnya ada bagian front office. Nah, front office ini juga nanti bisa dari tabel user ya. Karena kan admin sama front office itu sama-sama user, tapi mahasiswa kan beda dengan user. Nah, kalau untuk kasus admin dan front office, itu kita cukup menambah hak akses saja. Kita tidak perlu menggunakan guard ya. Kita menggunakan guard kalau loginnya itu berasal dari tabel yang berbeda, yaitu tabel mahasiswa. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita setting itu adalah out ya. Jadi di folder config ada file namanya out.php. Pakai Ctrl P juga boleh. Nah, di sini di line 42 ini, oke, ini kita copy ya, kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Nah, nama guardnya kita ganti jadi mahasiswa, drivernya biarkan session, providernya mahasiswa. Oke, sekarang kita buat providernya. Providernya ini kita copy juga, ini copy dari sini, pastekan. Nah, tadi kan nama providernya mahasiswa ya, mahasiswa. Oke, drivernya biarkan Eloquent, kelasnya bukan user tapi kelas mahasiswa, mahasiswa kelas seperti ini. Oke, sampai sini kita sudah membuat guard. Nama guard kita adalah mahasiswa ya, dimana providernya adalah mahasiswa. Oke, kalau sudah ditutup saja. Berikutnya kita buka modelnya, mahasiswa.php ini. Nah, di mahasiswa.php ini kita cek dulu dokumentasi Laravelnya. Custom guard, authentication guard. Oke, saya lupa nama kelasnya, kita cari di sini. Namanya itu kalau saya tidak salah kontrak ya, provider kontrak. Login. Oh, ini. Oke, yang pertama kelas authenticable-nya nanti teman-teman tinggal lihat di mode di video ya. S authenticable kontrak.
kemudian use Illuminati out authenticable. Nah, extend kita tambahkan implementnya itu nanti dari kelas authenticable contract ini ya, authenticable contract. Jadi gini, kita kan punya tabel mahasiswa. Nah, kalau tabel mahasiswanya mau kita gunakan untuk login atau autentikasi, maka kita harus ngikutin aturan-aturan dari Laravel yang ada di kelas kontraknya ini ya. Kemudian di sini use authenticable. Oke, seperti ini. Nah, kemudian protected guard, nama guardnya adalah mahasiswa. Kita tulis lagi di sini ya nama guardnya. Oke, sampai sini boleh disimpan. Kita tutup. Berarti nanti di sini kita pakainya out guard, namanya mahasiswa, kemudian login variable mahasiswa. Jadi maksudnya adalah mahasiswa yang berhasil disimpan, kita buat dia login, nama guardnya adalah mahasiswa. Ini saya disable dulu returnnya karena kita masih coba-coba. Sekarang kita coba di form daftar. Kita daftar dulu, namanya Wawan 10/10/2010. Oke, kita coba daftar. Oke, sekarang dia udah kesimpan dan tidak ada error. Ini tidak ada error, harusnya sudah ya. Kita save, baru redirect ya, redirect. Sekarang dia redirect ke hasil daftar. Ini hasil daftar ini. Nah, di hasil daftar kita coba nih tampilin data si Wawan tadi. Wawan ini kan sudah login. Kalau sudah login berarti datanya sudah tersimpan. Nah, out guard mahasiswa user. Kita dd itu untuk debug ya, untuk debug. Ini contohnya. Nah, ini sudah ada datanya. Jadi nanti kita sudah bisa membuat validasi. Misalnya saya buat di sini if out check ya, out check out guard, kemudian cek. Kita coba di sini tambah slash ya, echo sudah login, else echo belum login. Ini nyoba-nyoba sederhana saja. Oke, tulisannya maka sudah login ya, karena memang kan Wawan sudah login ya, sudah login. Kita tulis nih sebagai out guard user nama, nanti muncul nama si Wawan ini. Nih, sudah login sebagai Wawan. Kalau seandainya saya buka di browser satu lagi halaman hasil daftar ini, misalnya kita buka pakai Firefox, harusnya munculnya belum login. Seperti ini misalnya kita buka, ya, harusnya muncul belum login ya, karena dia beda browser ya, beda browser, dan kita memang belum login. Oke, jadi sekarang setelah data mahasiswa disimpan, data registrasi disimpan, mahasiswanya kita buat dia sudah login, langsung di redirect ke halaman hasil daftar. Oke, sampai di sini video untuk membuat guard ya, membuat guard itu udah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi dengan membuat halaman beranda khusus untuk mahasiswa yang sudah daftar dan form loginnya ya, nanti kita akan buat.
Oke, jadi perlu diketahui Guard ini ya hanya dipakai apabila kita mau user itu login dari tabel yang berbeda, bukan dari tabel user milik Laravel ya, karena di program kita kan nanti ada user, ada admin, ada front office, ada calon mahasiswa. Nah, itu kan macam-macam. Jadi calon mahasiswa datanya disimpan di tabel mahasiswa ya. Kalau untuk admin sama front office datanya disimpan di tabel user, tidak kita gabungkan. Oke, sekian dulu untuk penggunaan Guard di Laravel. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.